Halo guys, balik lagi dengan Irul di Flash Gadget Channel. Ternyata selain Tecnomobile, Infinix punya saudara baru lagi nih, yaitu itel. Dan pada kesempatan perdana ini kita mau unbox dan hands-on seri itel Vision One Pro. Seri ini sendiri memiliki pangsa pasar di kelas entry level, tapi memberikan fitur-fitur yang tetap kekinian. Dengan harga Rp1.059.000 saja, varian RAM 2GB dengan internal 32GB sudah bisa kalian miliki. Apakah HP ini bisa jadi alternatif buat jadi pilihan smartphone entry yang worth untuk dibeli pada saat ini? Nggak pakai lama, yuk kita buka dulu boxnya dan lihat apa aja sih isi dalam kemasan bawaannya. Di kemasan boxnya yang berwarna merah ini langsung terlihat varian memori di pojok kiri atas dengan ROM 32GB dan RAM 2GB. Terdapat tulisan itel dan serinya yaitu Vision One Pro di tengah. Dan terlihat juga ukuran layar 6,5 inch SD Plus dengan desain water drop. Di bagian kanan dus terdapat masa garansi selama 12 bulan, free back cover sebagai bonus tambahan, dan logo itel. Di bagian kiri dus terdapat nama seri HP ini yaitu Vision One Pro. Lalu di bagian atas terdapat serial number dan nomor emailnya. Di bagian bawah varian dan nama serinya lagi nih. Baru di bagian belakangnya inilah terdapat beberapa fitur dan spesifikasinya. Sudah memakai OS Android 10, layar 6,5 inch SD Plus, 2/32GB memorinya, baterai 4000 mAh dengan AI Power Master, fingerprint sensor dan face unlock, quad-core 1,4 GHz, hingga setup triple kamera dengan kamera utama 8MP dan kamera depannya 5MP. Kita buka dulu ya segelnya. Begitu pertama kali dibuka langsung terlihat nih unit HP dengan beberapa fitur unggulan di pelindung stiker layarnya. Kita singkirin dulu. Lalu di balik kertas pembatas kompartemen terdapat adapter charger bawaan beroutput 5V 1A alias cuma 5W aja nih. Terdapat juga kabel data bawaan yang masih menggunakan tipe micro USB. Lalu buku panduan penggunaan dan juga kartu garansi resminya. Dan terakhir terdapat hardcase yang berbahan plastik yang agak transparan yang bahannya cukup keras. Nah itu dia isi dalam kemasan boxnya. Kita rapikan dulu dan lanjut hands on HP-nya langsung ya. Kita lepas dulu plastik pembungkusnya. Langsung terlihat nih warna ice crystal blue yang memiliki warna gradasi dari biru ke silvernya. Lalu kita lepas juga stiker pada layar depannya nih. Dan ternyata udah terpasang anti gores bawaan yang berbahan plastik. Di sebelah kanan terdapat tombol power dan volume. Di sebelah kiri polos aja nih. Di bagian atas terdapat lubang jack audio 3,5 mm. Dan di bagian bawah terdapat lubang mic dan lubang colokan micro USB. Kita nyalakan dulu dan setting dulu sebentar ya. Dan ternyata casing HP ini bisa dibuka nih guys. Dan bukanya juga gampang. Untuk dual slot SIM nanonya terdapat di pojok kanan atas ini. Dan slot micro SD terdapat di atasnya. Meskipun casingnya bisa dibuka tapi tetap menggunakan baterai tanam yang tidak bisa dilepas. Nah kalau untuk memasang casing belakangnya ini lebih mudah lagi nih. Tinggal pastiin aja udah terdengar bunyi klik saat memasangnya. Ini dia tampilan awal dari itel Vision One Pro. Menggunakan layar 6,5 inch yang berdesain water drop dan menggunakan resolusi SD Plus. Kualitas layarnya tetap terbilang lumayan nih. Tampilan UI-nya juga tergolong simple dan minimalis. Tapi yang paling saya suka adalah handheldnya ketika dipegang terasa pas dan tergolong nyaman. Ketebalan HP ini juga hanya sekitar 8,5 mm, yang tidak begitu tebal namun juga tidak ketipisan. Jadinya sangat pas untuk digenggam. Untuk bagian performanya, HP ini ditenagai RAM 2GB yang dipadukan dengan chipset dari Spreadtrum SC9832E quad-core 1,4 GHz. Tentunya memang kurang begitu cocok jika untuk kebutuhan yang berat seperti gaming. Namun jika untuk kebutuhan daily use seperti untuk chattingan dan sosial media lainnya sih masih cukup nyaman. Untuk pengetesan performa kali ini saya tidak bisa menggunakan aplikasi Antutu karena entah kenapa dicoba berkali-kali dites selalu saja force close. Sehingga saya ganti menggunakan aplikasi Geekbench 5 dan hasilnya mendapatkan skor 101 poin untuk single core dan skor 355 poin untuk multicore-nya. Lalu saya cek juga menggunakan aplikasi Sensorbox. Ternyata hanya terdapat 3 fitur sensor utamanya saja. Tapi karena penasaran performanya jika untuk bermain game, tak ada salahnya juga sih saya coba mainin 3 game populer yang sering orang mainkan.
Game yang pertama yaitu PUBG Mobile. Settingan PUBG cuma mentok di grafik medium dengan FPS balance. Jadi biar enak mainnya saya ganti ke settingan smooth balance. Di awal permainan saja gameplaynya sudah lumayan frame drop. Dan tentunya untuk touchscreen-nya kurang begitu responsif, membuat game PUBG ini kurang nyaman untuk dimainkan. Selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik mencapai 43 derajat Celcius dengan penurunan baterai hingga 6%. Game kedua saya bermain game Battle Royale yang lebih ringan dari PUBG yaitu Free Fire. Untuk settingannya saya rubah ke rata kanan. Dan untuk gameplaynya meski menggunakan settingan tertinggi masih cukup playable. Meskipun touch delay-nya masih sedikit terasa, namun masih responsif dan cukup nyaman untuk dimainkan. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik mencapai 42 derajat Celcius dengan penurunan baterai hingga 5%. Game terakhir saya bermain game Mobile Legends. Settingan juga saya rubah ke rata kanan. Meskipun belum bisa mendapatkan settingan grafis ultra, namun animasi gameplaynya tetap bisa ditampilkan dengan baik. Kontrol touchscreen-nya juga justru terasa lebih responsif. Namun frame drop tetap kadang terasa saat war dan saat skill animasi tiap hero-nya diaktifkan. Selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik mencapai 41 derajat Celcius dengan penurunan baterai hingga 5%. Kalau untuk memutar YouTube, kualitas layarnya juga udah oke nih. Lumayan lah, udah bisa nikmatin konten beresolusi SD. Cuma suara speakernya aja yang kurang nyaman dan akan terasa cempreng jika terlalu dinyaringkan. Dan selama 30 menit YouTubean dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sekitar 7%. Setelah bahas bagian performa, lanjut ke bagian kameranya nih. Kamera utamanya bersensor 8 megapiksel yang sudah memiliki fitur AI dan autofocus. Sedangkan kamera selfie-nya bersensor 5 megapiksel yang juga support untuk face unlock. Kualitas hasil jepretannya di kondisi cahaya yang cukup tetap bisa memberikan hasil yang lumayan oke. Apalagi terdapat fitur foto bokeh yang hasilnya memang kurang sedikit rapi, tapi tetap cukup sih kalau sekedar untuk di-share ke jejaring sosial. Kalau untuk foto makronya sepertinya sih malah bisa lebih optimal dan hasilnya oke banget. Tapi kalau untuk perekaman videonya ternyata hasilnya tetap biasa-biasa aja ya. Berikut adalah beberapa contoh hasil jepretannya dan juga hasil rekaman videonya. Kesimpulannya, itel Vision One Pro ini memang lebih cocok digunakan sebagai HP daily dengan kebutuhan yang terbilang standar, seperti untuk chattingan atau browsing hingga buat YouTubean masih bisa sangat diandelin. Apalagi baterainya juga tergolong awet dan tetap bisa bertahan seharian jika hanya sesekali buat mainin game-game yang ringan aja. Tapi kalau untuk kebutuhan intens bermain game atau jalanin game berat, jelas HP ini kurang cocok buat dimiliki. Buat yang tertarik untuk membeli HP ini, seperti biasa link pembelian saya taruh di kolom deskripsi ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.